pagi Pak. Pagi, Ibu Helmi silakan. Iya Pak, saya datang ke sini mau menanyakan tentang kabar bisnis Bandung Utama Pak. Bagaimana itu bisnis Bandung Utamanya? Bisnis Bandung Utama itu bisnis retail, Bu. Franchisor. Jadi dia sudah berkembang di Manggarai Raya. Kita sudah punya outlet 22 unit dengan mitranya itu sekitar 80-an anggota atau orang. Jadi salah satu bisnis yang dimanjakan. Jadi kalau ibu punya uang, ibu punya tempat, biarkan kami yang kelola. Ibu tinggal jalan-jalan saja, tapi usahanya kami jamin itu berhasil. Tinggal tunggu hasil akhir tahun, kita pembagian hasil dari usaha itu jauh lebih besar ketimbang menjalankannya sendiri. Jadi kita bukan konsep pedagang, tapi konsep pengusaha. Jadi konsep pengusaha itu berdasarkan sistem, konsep, dengan struktur. Ibu juga bisa kontrol setiap hari ibu punya toko itu melalui sistem yang sudah kami buat. Ibu bisa pantau, ibu keluar negeri pun ibu bisa kontrol tokonya. Ibu bisa lihat hasil penjualannya. Ibu juga bisa bertanya tentang toko ibu itu. Tapi bagaimana proses persyaratannya Pak untuk bisa bergabung ke Mitra Bandung Utama? Warga negara Indonesia, KTP, NPWP dan SIUPSI itu kita bisa bantu urus. Untuk bayar pajak, untuk bayar biaya operasional semua itu ditanggung oleh perusahaan yang kita kelola itu, perusahaan ibu itu. Jadi yang di hasil akhir itu hanya untung bersih saja. Jadi ibu tidak pikir lagi bayar pajaknya, ibu tidak pikir lagi untuk bayar operasional sana sini, ibu tidak berpikir soal bayar listrik, gaji karyawan, itu tanggung jawab kami semua. Enak, ibu keliling, ibu tidak pusing, biarkan kami yang pusing, tapi menikmati. Dan sudah banyak yang tertarik, sudah banyak sekali. Dan kita sudah bangun 22 outlet untuk Manggarai Raya ini, memiliki 80 anggota. Mereka merasa nyaman, bahkan ada yang banyak yang tertarik, banyak yang menyesal. Coba kalau tahu dari dulu. Kalau tahu dari dulu mungkin saya tidak pusing ngurusin toko sendiri. Itu. Oh iya. Enak. Terus untuk keuntungannya Pak bagaimana itu? Keuntungan itu 60-40. 60% itu untuk pengelolanya atau franchise-nya. 40% itu untuk pemilik perusahaan itu atau franchisor kami sebutnya. Itu. Misalkan penghasilan laba bersihnya itu 100 juta, itu 60 juta itu untuk kami sebagai pengelola atau franchise-nya, 60% itu untuk 40% itu untuk pemilik perusahaan itu sendiri, berarti 40 juta per tahun, seperti itu. Oh iya Pak. Mungkin ibu bertanya kenapa kalau lebih besar? Ibu kan jalan-jalan saja, kami yang kerja keras. Karena banyak orang bertanya, loh kok malah lebih besar yang pengelolanya? Uang punya saya, terus toko punya saya, dia cuma tukang kelola, kok malah lebih besar? Ya ibu tidak menanggung resiko lebih besar itu dari pengelolanya, di kami brand Bandung Utama itu sendiri. Itu. Dan jamin, jauh lebih besar penghasilan yang grup atau di franchise ini daripada usaha sendiri. Iya Pak. Terus untuk mengenai evaluasi manajemen bisnisnya bagaimana itu Pak? Itu evaluasi intern atau ke pihak pengelolanya? Semua, kedua-duanya Pak. Kedua-duanya. Kalau evaluasi kami intern itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Kalau untuk evaluasi ke franchisornya itu biasanya 3 bulan. 3 bulan sekali atau bisa 1 bulan tergantung situasi. Contoh sekarang kita menghadapi masa pandemi, pasti pemilik perusahaan itu atau franchisor itu, waduh jangan-jangan penjualan saya menurun. Kita evaluasi dan selalu banyak cara untuk bagaimana cara menghadapi persoalan-persoalan itu. Kenapa menurun dan kenapa harus naik? Nah kita evaluasi. Contoh musim baru ini kemarin nih, masa PPKM, kami terapkan itu ke lebih meningkatkan penjualan online offline, dan itu hampir sama pendapatannya dengan penjualan harian di toko dengan online.
Nah itu salah satu kita membaca situasi, kondisi, keadaan. Jadi kita peka menghadapi itu. Oke, ini yang harus kita jalankan. Ini batal dulu. Seperti contoh, barusan ada di dekat kita ada orang meninggal. Kita tutup sementara. Kita tutup bukan berarti tutup jam operasionalnya. Tetap jalan, tapi orang di dalam itu kerja karena mereka melayani penjualan online. Iya. Seperti itu. Jadi dia tidak ada kata tutup bagi dia. Selalu bekerja 24 jam. Itu kelebihannya. Kalau dagang kan dia ada acara tutup dulu. Kalau kita tidak. Jadi sangat bagus ya Pak. Sangat bagus. Jadi kegiatan-kegiatan apapun kita itu bebas dan selalu punya waktu untuk siapapun dimanapun. Itu enaknya di franchise. Sangat bagus sekali Pak, bisa membantu keadaan ekonomi masyarakat juga. Ya, dan harapannya masa depan ekonomi ini semua berjejaring, lebih dimanjakan, terus dia lebih tenang, punya banyak waktu dan berusaha secara sistematis. Jadi tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada waktu kalau saya mau pergi ke sana nanti toko saya bagaimana, kita tidak ada